comes and goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Inspira Frame. Hari ini di iFrame lagi cerah ceria. Terus ada nih tamu istimewa juga yang nggak kalah istimewa dari Campatur. Jadi ownernya Campatur. Di sini ada Mbak Fitri Khairani. Halo Mbak Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seger banget ya Mbak. Alhamdulillah. Ini gara-gara pandemi jadi bersinar-sinar gitu ya? Nggak pernah di rumah terus. Oke, jadi Mbak Fitri ini adalah istri dari sahabat saya. Jadi ada Mas Ari Hendra. Dulu Mas Ari Hendra itu teman saya di IMM UGM. Jadi kita bareng di sana. Terus Mbak Fitri ini adalah pujaan hatinya. Jadi kalau ada yang sudah baca Berbagi Mimpi, di sana ada diceritakan Campatur dari awal berdiri sampai pandemi kalau nggak salah ya Mbak. Betul. Terus gimana Mbak ini kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat. Ya, cerah ceria gitu. Selalu ceria. Ya alhamdulillah ya udah melewati, ya nggak melewati sih, berhasil bertahan selama pandemi. Bertahan di selama pandemi. Oke. Banyak. Jadi kita ngobrol ini ya Mbak, santai aja ya. Santai aja. Oke. Jadi kita tahu nih Campatur itu adalah sebuah biro tour yang etnik banget gitu kan ya. Jadi unik di sini ini jalan-jalannya nggak yang mainstream gitu kan, anti mainstream banget. Jadi kita bisa belajar budaya di sini, wisata religi ya Mbak. Pokoknya yang unik-unik gitu ya. Dan ternyata banyak sekali peminatnya kayak gitu. Oke, dari pertama Mbak. Jadi Mbak Fitri itu jadi wirausaha itu dari cita-cita masa kecil atau tiba-tiba aku pengen jadi pengusaha gitu waktu habis kuliah kayak gitu Mbak? Lebih ke yang kedua ya, tapi nggak dari kuliah juga. Cita-cita saya tuh sebenarnya dari SMA pengen jadi pengacara. Oh pengacara, makanya kuliahnya di hukum ya, hukum UI teman-teman. Dan kayaknya dulu keren banget ya kalau kita nonton film-film tuh kan kayak dulu tuh ada zaman kita dulu tuh namanya Ally McBeal, terus ada Legally Blonde, film Amerika gitu kayaknya keren ya. Pengacara. Nah, akhirnya saya ambil hukum. Nah, jadi nggak pernah kepikiran sebelumnya untuk wirausaha. Nah, tapi gitu. memang setelah saya ambil hukum, saya lulus, saya suka jalan-jalan. Oh, suka jalan-jalan. Kuliahnya di hukum tapi sukanya jalan-jalan. Iya, ternyata kok lebih enak jalan-jalan ya daripada kerja. Iya. Hukum sepaneng gitu ya Mbak. Kalau jalan-jalan asik gitu kan. Akhirnya saya mikir suatu saat itu saya ini pengen usaha bikin travel gitu. Iya. Pengen memfasilitasi orang untuk jalan-jalan. Dan kebetulan juga saya suka sejarah. Oh gitu. Nggak tahu kenapa ya, saya suka banget sama sejarah. Jadi saya mikir saya pengen nih bikin wadah orang jalan-jalan tapi bisa tahu tentang sejarah gitu. Karena sejarah Indonesia tuh ternyata menarik, nggak kayak kita dulu belajar waktu SD gitu kan yang ngejelimet gitu. Enggak, ternyata bisa kok dibuat menarik gitu kan. Ya akhirnya saya bercita-cita seperti itu, bikin usaha gitu ya. Usaha jalan-jalan, tapi juga di situ diceritain tentang sejarahnya, tentang tempat ini gitu. Berarti sibuk banget ya Mbak habis Campatur berdiri gitu kan. Iya, harus aktif banget gitu ya. Oke, kalau Mbak Fitri juga udah dua orang anak gitu ya. Benar. Terus akhirnya setelah punya Campatur, terus akhirnya Mbak Fitri ingin sudahlah di rumah kayak gitu kan, di rumah, bekerja dari rumah, berkarya dari rumah kayak gitu kan. Nah itu gimana Mbak, awal-awal itu atas desakan suami atau memang Mbak Fitri itu tiba-tiba punya greget sendiri, aku harus besarin anak kayak gitu, gimana Mbak? Ya sebenarnya salah satu kenapa saya pengen bikin usaha itu supaya saya bisa di rumah. Oh gitu. Karena kan kalau kita kerja ya kita pasti harus ninggalin anak ya, gitu. Entah di daycare, entah sama neni gitu. Jadi saya mikirnya saya mau di rumah aja sambil kerja, sambil ngurus anak gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Gimana tuh Mbak ceritanya, asik nih berarti? Ternyata sulit sekali gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan salah satu gitu loh. Entah itu pekerjaan kita harus turunin banget
sampai sama anak. Kalau sekarang saya benar-benar cuman fokus di keuangan aja sama HR. Kalau dulu aktif ya, apa-apa Kalau dulu aktif. semua Mbak Fitri gitu ya. Wah, apalagi belum punya anak, saya ikut jalan, aktif banget gitu jadi ya. tour leader kan, bawa orang jalan-jalan. Tapi habis itu udah menikah, udah punya anak, ya udah keterbatasan ya, dan emang udah fokus ngurusin anak sendiri. Emang komitmen saya dari dulu seperti itu. Ya udah, akhirnya ya dinikmatin aja sih sekarang di rumah ya. gitu. Padahal dari yang seneng jalan-jalan terus akhirnya jadi ibu rumah tangga tuh ada ini ya, ada fase khusus dimana kadang juga pengen kembali kayak gitu, terus pengen berkarya lah di luar kayak gitu. Pernah nggak ada fase kayak gitu Mbak? pengen banget Kit. Jadi apa namanya, yang lihat teman-teman saya ya, maksudnya kan teman-teman saya nih udah pada berkarir, udah pada kemana-mana gitu kan. Ya tentu adalah rasa iri gitu kan, karena saya ya di rumah aja gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke tujuan awal ya, Visi kenapa misi gitu ya Mbak ya. bener, saya tuh inginnya ngedidik anak tuh maksimal gitu loh. Nah saya juga mikir ya, anak itu kan sama kita nggak lama ya. Iya, abis ini gede ya Mbak, bisa masuk pondok kayak gitu ya. Terus hilang masa kecilnya, bareng Habis kita itu ya, misal nggak dibersamain gitu ya Mbak. Lu mau bebas terserah gitu. Iya, habis itu kita cuma berdua sama suami gitu kan. Bener. Jadi Iya, saya bener-bener. mikir ya, kalaupun emang saya berkarya masih bisa nanti. Iya, gitu kan. betul. Toh nggak ada usia terlambat lah kalau kita mau berkarya di luar ya. Iya benar. Gitu. Tapi kalau ada pandangan nggak Mbak, abis ini apa namanya Campatur tuh mau dibawa kemana sambil apa namanya sambil ngomong anak gitu? Itu Mbak Fitri mau tetap gini aja terus sampai anaknya gede atau mungkin ada apa lagi gitu? Kalau untuk Campatur sendiri memang saya mau mengembangkan terus ya, maksudnya dan memang kita sekarang karena lagi kondisi pandemi juga, itu kita memang nggak bisa full kapasitas ya, jadi memang kita banyak melakukan pengurangan kegiatan gitu karena terbatas dengan protokol kesehatan juga gitu. Jadi selain Campatur ini juga kita mencoba mengembangkan usaha yang lain gitu loh. Yang Jadi pivot itu ya Mbak. betul gitu, karena kita mikirnya bahwa memang sebagai pengusaha itu kita nggak bisa stick di satu bidang. Kita harus punya cadangan gitu, apalagi sekarang kondisinya pandemi, vaksin juga belum ada. 2021 bisa semuanya bisa terjadi lah gitu kan. Jadi kita memang harus prepare for the worst. Kenapa-napa dengan tour ini ya kita harus bisa yang lain. Kebetulan tadi saya baru dapat kabar kalau tamu saya tuh dicegat sama polisi hutan. Nggak boleh jalan gitu. Jadi ya kayak gini-gini tuh di wisata tuh biasa banget gitu loh. Jadi tiba-tiba ada perubahan peraturan, tiba-tiba ada preman dateng gitu kan, malakin, parkir dipalak 25.000, tamunya marah-marah ke kita. Gitu. Jadi kita berada di negara yang sangat tidak pasti gitu ya. Jadi Berarti Mbak Fitri tuh strong banget ya ngurusin Campa yang kompleks banget masalahnya, ditambah dengan ngurusin rumah tangga yang harus sendiri-sendiri dilakukan kayak gitu. Terus kalau Mbak Fitri sendiri kira-kira berarti kompak nih ya sama suami gitu kan, kerja sama, visi misinya udah sama, sefrekuensi kayak gitu. Kira-kira Mbak Fitri sendiri untuk kedepannya gimana? Visi misi apa atau target apa yang akan dicapai kedepannya untuk keluarga kayak gitu? kayak memang yang pertama untuk keluarga ya, saya sih pengen yang pertama tuh ini untuk pendidikan anak. Jadi saya tuh sekarang mau mencoba usaha itu sebagai sarana nabung untuk pendidikan anak nanti gitu. Jadi itu pertama. Kedua memang kami punya ada azan Mbak. Nanti dulu. Oke Mbak Fit, kita lanjutkan. Berarti Mbak Fitri, visi misi kalau kita ngomong soal keluarga, visi misi dalam keluarga itu apa kira-kira yang kedepannya mau diraih gitu Mbak? Oke. Kalau kita sebagai keluarga ya, yang paling pertama tuh pendidikan anak. Karena kita ya fokusnya di situ ya, karena kita ngelihat bahwa ya kondisi sekarang seperti apa, terus kita juga pengen anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik gitu. Jadi memang kita kerja itu sebagai sarana nabung, menabung untuk supaya nanti kedepannya anak kita bisa dapat pendidikan yang bagus. Gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau secara personal dan juga suami juga mengiyakan, itu kita pengen banget bikin pesantren. Oh, pengen pesantren. Jadi kenapa? Ya itu cita-cita. Kenapa? Karena kita berdua pernah bergelut di bidang pendidikan. Jadi kita pengen berkontribusi Indonesia juga. Mengajar ya Mbak ya? Betul. Iya, dua-duanya Indonesia Mengajar teman-teman, keren banget. Terus? Jadi kita pengen berkontribusi lah dengan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin itu jangka panjangnya. Tapi kalau untuk keluarga ya balik lagi ke pendidikan juga gitu. Jadi memang
Yang penting kita nyekolahin anak kita tuh sampai selesai dengan pendidikan yang paling bagus. Jadi visi misinya lebih ke situ sih. Soalnya kata coach gitu, lebih baik investasi dari leher ke atas ya Mbak daripada investasi yang lain. Jadi investasi leher ke atas itu sampai nanti akhir hayat masih bisa berkembang gitu ya, dan bermanfaat bagi umat gitu kan ya. Betul. Keren lah Mbak Fitri, visi misinya keren banget teman-teman. Oke, jadi kalau buat Mbak Fitri sendiri ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah, atau semua pemirsa di rumah, kira-kira bagaimana tips-tips supaya kita tuh bisa masih istiqomah gitu di jalan kita wirausaha, tapi juga masih ngurusin rumah, tapi juga ada visi misi yang mau diraih kayak gitu Mbak? Iya, jadi dalam proses sih kita pasti gampang banget ya terdistraksi. Kita ngelihat sosmed orang, aku pengen jadi seperti ini, kok aku nggak bisa kayak gitu gini. Ya? Bener, pengen. Tahun banget kan ibu-ibu lagi. Iya ibu-ibu. Aduh aku tuh capek kayak gini, aku nggak mau kayak gini. Pasti sering banget ya, apalagi perempuan kan. Nah, cuman pesan saya sih buat semuanya, terutama perempuan ya, ibu-ibu, balikin lagi ke tujuan kita apa gitu. Kalau kita memang tujuannya kita mau membersamai anak secara full, ya udah dinikmatin aja gitu. Kalau misalnya kita tujuannya adalah saya harus kerja supaya saya bisa membiayai anak saya, ya nggak apa-apa gitu. Jadilah ibu pekerja pilihan masing-masing. Bener gitu. Jadi jangan emang udah awalnya pengen jadi ibu pekerja terus nanti di tempat kerja galau, aduh tapi aku nggak bisa nemenin anakku gitu ya. Itu udah komitmen yang kita ambil gitu. Ada konsekuensinya. Sudah konsekuensinya, betul. Jadi balik lagi ke tujuan awal kita gitu. Kita sebenarnya mau seperti apa sih gitu. Itu aja sih mungkin ya, memang harus, dan mungkin kurangin ini kali ya, kurangin lihat sosmednya. Karena jujur memang terlalu banyak pilihan kita di sosmed, lama-lama ya gunakan sosmed dengan bijak lah ya intinya gitu. Karena kalau kita terlalu banyak kepoin orang malah gitu, stres sendiri ya Mbak ya. Stres sendiri karena kita jadinya bandingin sama orang itu gitu. Karena mau bandingin tetangga lebih hijau. Bener, karena sampai kapanpun kita nggak akan bisa jadi orang seperti itu, betul nggak? Kita harus set target untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi jangan set target menurut orang lain, karena bagus untuk orang itu belum tentu cocok buat kita. Keren banget, inspiratif. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama jangan melihat rumput tetangga, karena kita harus jaga rumput kita sendiri. Betul. Gitu ya. Terus yang kedua, nggak ada yang namanya salah benar di dunia ini. Jadi semua itu adalah konsekuensi, dan kita harus menerima konsekuensi yang sudah kita ambil. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Kita bisa ngobrol lagi ya Mbak nanti ya Mbak ya. Keren banget ya soalnya dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.